Maka kita segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi mengajarkan kepada kita ada surat perlindungan untuk diri kita. Ada surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, surat Al-Falaq, An-Nas. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Menjelang kita tidur baca An-Nas. Bahkan setelah salat dianjurkan juga membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Qul Al-Ikhlas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. 3 kali kita berlindung kepada Allah disebutkan di dalam ayat-ayat itu, di dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang tidak kelihatan, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Siapakah dia yang mempengaruhi kehidupan kita? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, kita berlindung kepada Allah dalam diri kita. Makanya Nabi berlindung dari kekurangan diri, kesalahan diri. Makanya kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena manusia punya nafsu. Punya nafsu, makanya dia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu yang mengantar dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang diperturutkan. Ciri-cirinya adalah melakukan dosa. Kalau nggak melakukan dosa, dia gelisah. Melakukan kemaksiatan, kezaliman sampai su'ul khatimah. Namanya nafsu ammarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Mengajak dia ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Itu ada di dalam diri kita, potensi diri kita, tanpa ada pengaruh apapun. Manusia itu punya nafsu. Beda dengan malaikat yang senantiasa taat dan diciptakan dari cahaya. Kemudian dia tidak punya nafsu. Manusia itu punya nafsu. Dia bisa melakukan kemaksiatan dan kezaliman karena Allah berikan potensi itu. Kemudian ada nafsu namanya al-lawwamah, yaitu adalah apa? Ciri-cirinya orang ini melakukan dosa, kemudian tobat, kemudian dosa lagi, kemudian tobat lagi. Alhamdulillah kalau di saat dia tobat dicabut nyawanya oleh Allah. Kalaupun enggak, naudzubillahi min dzalik. Kemudian nafsu yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini harapan kita bersama, yaitu nafsu yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang tenang hatinya, yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina dosa besar. Kemudian diikat dengan yang halal, pahalanya besar. Kemudian dicari nafkah yang halal, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tertarik dari yang haram. Potensinya diikuti jalan kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah apa yang harus kita lakukan, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Potensi dalam diri kita ada potensi kemaksiatan. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada potensi berikutnya dalam surat An-Nas, dalam godaan setan. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Setan menjadi temannya, pembisiknya. Dalam setiap aliran darahnya, kanan, kiri, depan, belakang, senantiasa mengarahkan, membisikkan kepada sesuatu yang dosa. Manusia itu lemah, makanya butuh Allah. Kemudian bukan hanya dari kalangan setan yang menggoda manusia, dari kalangan manusia yang membisikkan kita untuk melakukan dosa. Siapa sih yang ngajak kita dosa? Bisa jadi teman kita, tetangga kita, nauzubillah, keluarga kita, atau siapapun dia, manusia, mengarahkan kepada maksiat dan dosa. Maka carilah teman-teman yang soleh, yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kehidupannya penuh dengan kesempitan, kesulitan, kegalauan. Kalau orang beriman diuji oleh Allah, dia sabar karena dia taat kepada Allah dan dia tahu itu adalah ujian dan tidak melampaui ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi saat dia melakukan kemaksiatan dan dosa, ditimpa musibah, dia akan marah.
Dia nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahkan digantung diri. Nauzubillah min dzalik, karena merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada zikir yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya ini, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk memuliakan Allah. Ada dua makhluk yang tawar-menawar dalam mengingat Allah. Yang pertama adalah jin, yang kedua adalah manusia. Padahal seluruh makhluk hidup, binatang, yang di langit, yang di bumi, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Semua tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin saja yang pilih-pilih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah salat, apa yang kita lakukan? Dalam keadaan suci, menghadap kiblat, setelah berdoa, berzikir dan sebagainya. Setelah salat, apa yang kita lakukan? Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Selesai salat, maka yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah mengingat Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa lagi. Azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setan akan menggoda lagi. Qomat, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saat salat pun digoda oleh Allah. Setelah salat pun digoda. Dia bukan setelah melakukan kemaksiatan dan dosa, dia melakukan amal saleh. Dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman, dalam keadaan menghadap kiblat. Setelah salat, dia minta ampun kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali. Bahkan ditambahkan dalam surat ayat kursinya dalam surah Al-Baqarah. Kemudian lagi ditambahkan lagi dengan Al-Falaknya, An-Nasnya, Al-Ikhlasnya, dan seterusnya. Agar dia senantiasa terjaga ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.